Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pokok bahasan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Suatu organisasi yang berkembang atau maju tentu terlihat dengan sejumlah aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota organisasi. Aktivitas atau kegiatan yang terprogram dan telah dilaksanakan oleh anggota organisasi tersebut diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Kegiatan yang telah dilaksanakan tanpa adanya LPJ, maka kegiatan tersebut disangsikan atau diragukan kebenarannya sebab LPJ merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan. Adapun sub pembahasan kita kali ini yaitu 1. Pengertian laporan pertanggungjawaban, tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, 3. Fungsi laporan pertanggungjawaban, 4. Prinsip laporan pertanggungjawaban, 5. Isi laporan pertanggungjawaban, dan 6. Sistematika laporan pertanggungjawaban. Pengertian laporan pertanggungjawaban atau LPJ. LPJ diartikan sebagai dokumen tertulis yang disusun secara lengkap dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Tujuan penyusunan LPJ. 1. Sebagai alat ukur apakah setiap pelaksana kegiatan sudah melakukan tugasnya secara maksimal dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Untuk mengetahui secara detail setiap kronologis dalam sebuah kegiatan mulai dari persiapan saat event berlangsung dan pasca event. 3. Mencari tahu apa saja kendala yang terjadi selama kegiatan tersebut, serta mencari tahu kekurangan yang terdapat pada aspek-aspek yang ada. 4. Menjadi bahan evaluasi, sehingga membuka kesempatan untuk mendapatkan berbagai masukan, saran, bahkan kritik sehingga pada pelaksana event berikutnya dapat berjalan lebih baik. 5. Mempertanggungjawabkan arus keuangan penyelenggaraan sehingga dapat diketahui secara rinci. Fungsi laporan pertanggungjawaban. 1. Bukti nyata agar tidak ada saling mencurigai terhadap penggunaan dana pada kegiatan tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan. 2. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan saat akan menyelenggarakan suatu event atau kegiatan. 3. Sebagai referensi penyusunan rencana pada kegiatan yang akan datang. 4. Mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan suatu kegiatan. Prinsip laporan pertanggungjawaban. 1. Transparan. Laporan yang dibuat harus memiliki sifat transparan. Seluruh proses harus diceritakan apa adanya tanpa ada yang dihilangkan atau dilebih-lebihkan. Transparan dalam penggunaan dana dengan memberikan penjelasan secara jelas beserta bukti pembayaran agar terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Rinci. Selain transparan, laporan harus memuat informasi yang rinci sejak proses awal hingga akhir. Penggunaan dana pun juga demikian, jangan sampai ada informasi yang tidak dimasukkan. Dengan menuliskan LPJ secara rinci,
tanpa ada yang terlewat, baik itu penggunaan dana atau pelaksanaan kegiatan, maka pembaca dapat memahami dengan baik bagaimana kegiatan dilaksanakan. 3. Komprehensif. Sebuah LPJ harus lengkap, memuat segala informasi dan data yang dibutuhkan dan harus diketahui oleh pembaca. LPJ harus memuat 5W dan 1H, atau what, who, why, when, where, dan how, yang menjadi standar dalam penulisan, termasuk penulisan laporan pertanggungjawaban. 4. Sistematis dan terpadu. LPJ harus ditulis dengan runtut dan sesuai dengan urutan yang menjadi standar, dan tidak diperkenankan bagi penulis LPJ untuk mengurangi atau menambah isi laporan, apalagi mengganti urutannya. Penulisan LPJ harus terpadu, artinya terdapat kesinambungan antara suatu bagian dan bagian yang lain. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah untuk mencari informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Isi LPJ. Isi LPJ ada dua bagian, yaitu 1. Laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan terbagi atas 3 bahagian. 1. Perlu dijelaskan secara rinci, kronologis atau proses berjalannya kegiatan dari awal hingga akhir, serta hambatan yang ditemui selama kegiatan berlangsung. 2. Melalui laporan ini, pihak atasan akan mengetahui apakah suatu kegiatan telah tepat sasaran atau belum. 3. Laporan ini juga berguna sebagai bahan evaluasi demi kegiatan yang lebih baik ke depannya. 2. Laporan penggunaan dana. Laporan penggunaan dana ini terbagi atas 2 bagian. 1. Laporan penggunaan dana berisi tentang sumber dana dan rincian penggunaan dana tersebut. 2. Laporan penggunaan dana wajib disertakan dalam laporan pertanggungjawaban, sebab dari laporan penggunaan dana inilah nantinya organisasi atau perusahaan akan membuat laporan keuangan organisasi atau perusahaan. Sistematika laporan pertanggungjawaban. Sistematika laporan pertanggungjawaban hampir sama dengan sistematika pembuatan proposal kegiatan. Adapun sistematika laporan pertanggungjawaban. 1. Nama kegiatan atau judul laporan pertanggungjawaban. 2. Dasar pemikiran atau latar belakang atau pendahuluan. 3. Tujuan dan manfaat. 4. Pelaksanaan kegiatan. 5. Evaluasi dan hasil pelaksanaan. 6. Penutup. Pada bagian ini berisi kalimat ucapan terima kasih atas dukungan kegiatan dan permohonan maaf atas kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 7. Lampiran. Adapun dokumen yang akan dilampirkan bersama dengan laporan pertanggungjawaban. Contoh, penyusunan laporan pertanggungjawaban mengacu kepada penyusunan proposal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh, proposal, dan laporan pertanggungjawaban. Proposal kegiatan dengan judul
Proposal Workshop Nasional Electronic Filing System atau temukan arsip kurang dari 5 menit. Hotel Yasmin 4 sampai dengan 5 Januari. Sedangkan pada laporan pertanggungjawaban dengan judul Laporan Pertanggungjawaban Workshop Nasional Electronic Filing System atau temukan arsip kurang dari 5 menit. Hotel Yasmin 4 sampai 5 Januari 2021. Latar belakang pada proposal kegiatan nantinya digunakan kembali pada laporan pertanggungjawaban. Begitu pula tujuan dan manfaat workshop pada proposal kegiatan yang nantinya digunakan pada laporan pertanggungjawaban. Adapun ruang lingkup pada proposal kegiatan yang nantinya akan digunakan pada laporan pertanggungjawaban. Namun, isi ruang lingkup dari proposal kegiatan sama dengan isi pelaksanaan kegiatan pada laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, anggaran. Pada proposal kegiatan, anggaran merupakan salah satu bagian dari sistematika proposal kegiatan. Sedangkan pada laporan pertanggungjawaban, anggaran merupakan subpoin atau bagian dari pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, evaluasi dan hasil pelaksanaan yang terdiri dari evaluasi dan hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Selanjutnya, hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan dijelaskan berdasarkan hasil kuesioner dari peserta workshop. Diperoleh informasi sebagai berikut. Adapun kuesioner yang diberikan kepada peserta workshop adalah 1. Manfaat workshop. 2. Materi workshop. 3. Pemateri workshop. 6. Penutup. Pada bagian ini berisi kalimat ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan yang terjadi. Kemudian ditandatangani oleh ketua panitia. 7. Lampiran-lampiran. Pada bagian ini terdiri dari surat penugasan, bukti penggunaan dana atau kwitansi, nota pembelian, dan tanda terima. Lembar isian kuesioner dari peserta, fotokopi sertifikat atau piagam sebagai bukti prestasi atau keikutsertaan, jadwal pelaksanaan kegiatan, album kegiatan, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan ini. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.